أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, hari ini kita masuk pada ayat 275 dari surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai riba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba itu tidak dapat berdiri di hari kiamat nanti kecuali seperti orang yang dimasuki oleh syaitan karena kerasukan. Riba dalam bahasa Arab artinya tambahan, seperti yang sudah kita baca pada sebelumnya, orang yang infak lalu dia kemudian ngundat, gitu, seperti biro buatin, sebuah gundukan tanah, ada kelebihan di situ. Mereka ini para pelaku riba ini Allah Ta'ala katakan bahwa nanti mereka itu di hari kiamat akan berdiri seperti orang-orang yang kemasukan syaitan. Tetapi mari kita bahas dulu mengenai riba. Riba artinya tambahan, sesuatu yang bertambah dikarenakan ada penambahan waktu, penambahan nilai karena ada penambahan waktu. Penambahan nilai terjadi karena penambahan waktu. Allah Ta'ala mengatakan pada ayat ini, Nabi bersabda, saya baca dulu dalam sejarah Nabi, "Az-zahab bi-zahab wal fiddah bil fiddah wal bur bil bur wasy-sya'ir bis-sya'ir wa tamr bi-tamri wal milhu bil milhi mithlan mithlin." Nabi SAW bersabda pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, ya, semuanya itu harus sama. Mathalan mithlan bi mithlin, sama. Dan iyadan biyadin, kontan. Faman zada au stazad, siapa yang menambah atau minta ditambah faqad arba. Siapa yang menambah atau minta ditambah, ya saya harus ditambah.
emasnya mesti ditambah, atau dia menambah perak, gandum, kurma, atau apapun. Gitu ya. Al-akhid wal mu'ti fihi sawa. Yang mengambil riba dan yang memberi riba sama saja, sama-sama dosanya. Gitu ya. Inilah hadis dari Rasulullah SAW, bahwa tidak boleh seseorang itu menambah nilai suatu barang karena ada penambahan waktu. Jadi orang kafir berkata, zalika, di sini ada sebut Rasulullah SAW, dari Ibnu Majah, dari Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, ataitul lailata usriyabi. Waktu saya diisrokan, saya melihat suatu kaum, butunuhum kal buyut, perutnya itu seperti rumah, sebesar rumah perutnya. Fiha al hayat, ada ularnya, perutnya itu besar, ada ularnya. Turu min khariji butunihim, terlihat dari luar perutnya. Faqultu man haula ya Jibril, siapa itu ya Jibril? Haula akalatur riba, mereka itu adalah orang-orang yang memakan riba. Hadis lain, dari sebuah hadis yang panjang dari Imam Bukhari, fa'ataina ala nahrin. Lalu kami, yaitu orang tadi, dan malaikat Jibril, malaikat pengantarnya, melewati sebuah sungai, ahmar mithlud dam, merah seperti darah. Lalu di situ ada wa idza finar rajulun sabihun yasbah, ada orang berenang di sungai darah itu. Wa idza ala syatin nahar, di pinggirnya sungai itu, rajulun qad jama'a indahu hijarah katsir, ada orang yang mengumpulkan batu yang banyak. Lalu wa idza za'iyan semua wa idza dzalika sabir sabir thumma ya'ti dzalika alladhi qad jama'a hijara indahu fayafgharu lahu fahu fayulqimu hajar. Orang yang di tengah-tengah sungai berdarah tadi menuju kepada orang yang membawa batu tadi, lalu mulutnya dilempari oleh batu-batu tadi. Dan itu terjadi selamanya, berkali-kali. Itulah hadis yang dibawakan oleh Ibn Katsir, di mana mereka itu nantinya dalam kubur mereka, mereka sudah berdiri seperti orang gila karena dimasukkan oleh syaitan, kebingungan begini. Nanti di akhirat juga begitu. Mengapa? Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Mereka berkata itu karena mereka berkata al-bai' mithlur riba, bahwa perdagangan itu sama dengan riba. Apa samanya? Tidak sama. Kalau orang berdagang, pembeli dibayar. Membeli dibayar, kan begitu tuh. Riba tidak. Membeli membayarnya nanti 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kan begitu tuh, kan jelas itu. Ada penambahan nilai tuh, masa sama? 2 bulan, 1 bulan sekian, 3 bulan sekian, 6 bulan sekian. Kan tidak sama tuh dengan kontan. Begitu ya. Tidak sama, bagaimana bisa sama?
tidak sama. Nah, penambahan nilai itu terjadi karena penambahan waktu. Nah, kenapa dia menambah nilainya? Ya, karena saya dirugikan oleh siapa? Orang ini tidak membayar pada waktunya. Kenapa? Kalau uang ini saya pakai berdagang, menghasilkan uang lagi. Tapi karena dia pakai uang tadi, ya, dia perlu sepeda motor 20 juta, saya belikan 20 juta kontan, maka dia harus membayar kepada saya karena dia membayarnya waktu, tempo, sehingga saya rugi. Kalau saya membiarkan dia membayar dengan nilai yang sama tapi waktunya berbeda, ya saya rugi. Andai kan uang ini saya pakai untuk yang lain-lainnya, untuk berdagang, untuk investasi, nah, bisa saya pakai bangun rumah misalnya, lalu saya jual, ya tentu saya dapat hasil. Karena dia pinjam, saya rugi. Ya kalau 1 orang, 10 orang pinjam uang, kalau 20 orang pinjam uang, nah, tentu itu buat saya, ya, tentu itu buat saya suatu kerugian. Nah, jadi bagaimana? Ya tentu saya akan memberi dia nilai tambah karena penambahan waktu. Ini disebut riba. Dalam Islam dilarang. Nah, begitu ya. Mengapa dilarang? Gitu ya. Karena ini hal semacam ini, gitu ya, bukannya merupakan virus ekonomi, virus masyarakat. Ini bencana namanya. Mengapa? Karena dengan ini, dengan adanya riba, tercabut dari masyarakat rasa saling menyayangi. Nah, rasa saling menyayangi tercabut, di mana setiap orang mengharap keuntungan dari orang lain atas kebaikan yang dia kerjakan. Jadi tidak ada kebaikan yang gratis. Kebaikan harus dibayar. Itu bukan kebaikan namanya, bukan jasa namanya. Nah, yang disebut kebaikan dalam Islam itu saya memberi tanpa pamrih. Karena saya di dunia, adanya saya di dunia ini karena adanya orang lain. Apa mau dia tinggal di tengah hutan Afrika, kumpul dengan binatang? Tidak mau dia. Tapi waktu dia kumpul dengan manusia, dia seperti binatang. Dia tidak mau kumpul binatang, tapi waktu dia kumpul dengan manusia jadi binatang. Binatang tidak ada saling menyayangi, merahmati, tidak perlu buat apa. Nah, tapi manusia saling merahmati. Perhatikan para father kita dalam menyusun Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apa hasilnya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, manusia itu kemanusiaan. Ada keadilan, tapi jangan lupa ada adab. Adab itu ihsan namanya. Nah, karena ada keadilan, ada adab, saling menyayangi antar sesama agama dengan keyakinan yang berbeda. Bayangkan. Dengan keyakinan yang berbeda, bayangkan, begitu ya, dengan keyakinan yang berbeda. Artinya kaum muslimin menjadi pendorong, motor di dalam saling menyayangi, karena hanya dia saja yang Maha Esa. Apa hasilnya? Persatuan Indonesia. Negara ini menjadi bersatu karena ada saling menyayangi, bukan saling. Kamu ngasih saya kalau ngasih kamu bisa ngasih apa sama saya, loh? Bukan persatuan itu namanya. Itu bukan persatuan. Persatuan itu moral, bukan materi. Persatuan itu, ya, bukan materi. Persatuan itu moral. Begitu ya, tentara, korps dipersatukan oleh materi, tidak, moral. Nah, begitu ya, dipersatukan oleh moral, korps namanya. Semua ini dipersatukan oleh moral. Kalau binatang tidak, ada tidak banyak, tapi manusia tidak. Dipersatukan dengan moral, dengan jiwa, nah, bersatu. Kemudian ada musyawarah, ya. Kemudian ada musyawarah.
agar manusia-manusia ini dibela oleh musyawarah tadi, gitu ya. Jadilah hasilnya kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia loh. Itu finalnya di situ, hasilnya tuh di situ, hasilnya tuh kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Lo bayangkan, ini hampir 80 tahun yang lalu disusun. Nah, oleh siapa? Orang Muslim yang nyusun Pancasila, orang Muslim, bukan orang komunis. Bukan orang komunis, orang Muslim yang nyusul Pancasila. Nah, agar kita menjadi manusia yang seutuhnya, yaitu saling menyayangi. Bukan kalau kamu perlu barang, ya saya beri pinjaman, tapi mesti bayar lebih. Bukan manusia itu namanya. Nah, bukan manusia. Di depan pintu surga tertulis bahwa kalau orang itu bersedekah, dilipat gandakan 10 kali lipat pahalanya. Tetapi orang yang menghutangi 18 kali lipat. Nah, bahkan hadis lain mengatakan yang maknanya bahwa seorang itu apabila dia meminjam kepada saudaranya, dia mendapat pahala nilainya sama dengan uang yang dia pinjamkan setiap hari selama masih dalam tempo 1 bulan, katakan 10 juta katakan. Berarti setiap hari dia bersedekah 10 juta. Tapi kalau sudah melewati 2 kali lipat, berarti dia bersedekah 20 juta setiap hari. Loh, ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan buat orang yang berinfak lah. Gitu ya. Bukan malah di sini malah sebaliknya mengambil harta dari sesamanya. Nah, gitu ya. Lalu saya kasih contoh kasus di sini. Sebuah contoh kasus. Ada sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Bilal datang membawa kurma. Lalu Nabi bertanya, "Min aina hadha?" Dari mana? "Oh ya Rasulullah, ini tamar kana indana rodi." Nah, ini kurma yang rusak. Fabi'tu minhu sa'ain bisa'ain. Nah, gitu ya. Kemudian saya menjual 2 sok kurma yang buruk ini dengan 1 sok kurma barni, kurma yang bagus. 2 sok kurma yang jelek saya tukarkan 2 kurma barni. Nah, untuk persediaan makan kita ya Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan, "Awah, ainur riba." Ya, ini riba. La taf'al, jangan ini. Walakin idza aradta an tashtariya tamar, kalau kamu kepingin membeli kurma, gitu ya, fabi'hu, kamu jual dulu. Di bain akhar, kamu jual, dapat uang, semua ishtari bihi, kemudian kamu beli dengan uang tadi lah. Tapi kalau pertukaran langsung begini, apa kira-kira 2 hal ini sama nilainya? Belum tentu. Belum tentu sama, gitu ya. Nilainya tidak sama lah. Perbedaan nilai ini, inilah riba namanya. Contoh lain dari seorang sahabat dari Qutni, bahwa ada seorang berkata, saya Zaid bin Arqam, saya punya seorang budak perempuan. Ini dia bertanya kepada Aisyah, ummul mukminin. Lalu saya jual kepada Zaid bin Arqam, seorang Ansor, dengan harga 800 dirham. Lalu Zaid, gitu ya, ingin menjualnya kembali. Nah, tak jadi, batal. Jadi dia ingin menjualnya kembali. Ya sudah, saya beli budak tadi dengan 600 dirham. Tadi waktu dia menyerahkan 800 dirham diterima oleh Zaid bin Arqam. Tapi karena setelah dibeli dia tidak cocok, wah saya jual lagi, buyback, dijual lagi, gitu ya, dijual lagi tidak apa-apa, saya beli dengan harga 600 dirham loh, berarti dia dapat keuntungan 200 dirham. Ini riba namanya. Nah, ini riba, gitu ya, ini riba, tidak boleh. Nah, gitu ya, ini penjelasan dari Aisyah Ummul Mukminin istri Rasulullah SAW. Nah, hal-hal yang begini ini kalau tidak kita rasakan,
Kalau tidak kita rasakan, kita tenggelam dalam perbuatan riba namanya. Di mana kita mengambil keuntungan dari pergantian dari waktu dan nilai. Dari waktu kita mengambil keuntungan dan dari nilai. Begitu ya. Dari waktu dan dari nilai. Begitu ya. Dari waktu karena ada penambahan waktu, saya ngambil penambahan nilai. Lalu dari perbedaan materi, saya menukar pertukaran dua barang di mana yang satu tidak sama dengan yang lainnya. Tentu ada pihak yang dirugikan. Mungkin dia pertamanya mau, lama-lama dia tidak mau. Sudah ya tukar barang inilah. Setelah itu begitu ya, baru dia merasakan kerugian setelah akad itu terjadi. Ini riba namanya. Ini yang harus kita pahami. Jangan sampai kita secara tidak sengaja kita melakukan perbuatan yang membinasakan diri kita. Allah Ta'ala mengatakan wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah Ta'ala menghalalkan bai', perdagangan, dan mengharamkan riba. Beliau bersabda pada waktu Fathu Makkah, wa kullu riba fil jahiliyah mawdu' tahta qadamai hatain. Semua riba yang ada pada zaman jahiliyah mawdu', saya letakkan di bawah kaki saya. Wa awwal riba adha'u riba al-Abbas. Dan riba yang pertama kali yang saya batalkan ada ribanya siapa? Al-Abbas, paman beliau. Jadi Nabi SAW beliau kalau memperbaiki itu dimulai dari keluarga beliau, bukan orang lain. Gitu ya. Kalau memperbaiki itu dimulai dari keluarga beliau, bukan lalu memperbaiki tidak boleh ya. Tapi lalu beliau membiarkan keluarga beliau berbuat semacam itu, tidak. Yang pertama kali saya batalkan ribanya Al-Abbas, begitu. Inilah contoh dari Rasulullah SAW. Ayat selanjutnya, faman ja'ahu maw'idhatun min rabbih fantaha falau ma salaf. Siapa yang datang peringatan ini sesudah dia berbuat riba, falau ma salaf lah, begitu ya. Buat dia falahu ma salaf, yang sudah lewat. Tapi jangan lupa Allah Ta'ala mengatakan pada ayat yang lain, Ali Imran, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Nah, kalau kalian tobat kembali kepada ru'us, kepada inti dari modal dulu berapa. Dulu modalnya 20 juta, sekarang 2 miliar. Nah, bagaimana ini? Repot ya. Lihat ya, dibicarakan enak, dikerjakan membingungkan ini. Dulu modalnya cuma 2 miliar, sekarang 200 miliar loh ya. Bingung ini. Lihat ya, perlu iman. Lihat ya, inilah hasil dari orang itu lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesudah hal itu menjadi besar, sulit kembalinya. Hati-hati. Dan lebih baik kita bertobat di dunia daripada di akhirat kita harus masuk ke sungai darah tadi. Harus punya perut sebesar rumah yang isinya ular. Mau enggak kita tidur dengan ular? Enggak mau. Mau enggak kita perut kita diisi ular? Mau enggak kita? Ya mati kita. Perut diisi ular, ya mati. Ini enggak mati. Terisi ular, suatu siksaan, azab, penderitaan dan penghinaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amruhu ila Allah. Urusannya pada Allah Ta'ala. Sudah tidak usah dibicarakan, biar Allah Ta'ala yang ngurus, karena dia sudah tobat. Wallahu wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang mengulangi, Allah Ta'ala mengancam, ya, bahwa mereka itu akan masuk neraka. Hum fiha khalidun. Mereka itu akan selamanya berada di neraka. Baik, ayat selanjutnya saya baca. Yamhaqullahu riba.
Allah Subhanahu wa ta'ala mahaqo itu artinya berkurang, hilang, berkurang kemudian hilang. Ya mahaqullahu riba. Allah Ta'ala menghilangkan nilainya manfaat dari riba tadi. Apa begitu kenyataannya? Loh, saya lihat nilainya tambah banyak kok uang ini, tambah banyak kok uang lah, gitu ya, nilainya banyak uang. Tapi Allah Ta'ala mengatakan yamhaq, berkurang. Manfaat, keberkahan, kebaikan dari harta yang dia miliki habis dalam sekejap. Bisa Allah Ta'ala menghilangkan manfaat dari harta yang dia miliki, gitu ya, dalam sekejap hilang. Mengapa? Allah Ta'ala harus mengambil kembali uangnya orang itu. Itu uang punyanya Allah Ta'ala. Sudah tertulis, nilai uang yang Allah Ta'ala turunkan itu tertulis. Tiba-tiba oleh sekelompok orang, uang tadi diambil secara sepihak dari masyarakat. Oleh Allah Ta'ala uang tadi dikembalikan kepada masyarakat. Caranya ada, banyak caranya. Jadi mau tidak mau uangnya dia yang banyak kembali ke masyarakat. Begitu ya, uang banyak yang dia miliki dengan cara riba tadi kembali ke masyarakat. Gampang caranya. Betul. Orang itu sakit, rumahnya 5 dijual selesai, kembali ke masyarakat hartanya. Begitu ya, habis. Dia punya banyak harta, dalam sesaat hartanya habis. Berapa loh? Kalau ini dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala diwajibkan menambah rezeki jumlah uang loh, tidak bisa. Allah Ta'ala dipaksa menciptakan rezeki yang baru, harus ada uang baru untuk memenuhi hawa nafsunya. Tidak bisa begitu ya. Uang yang masuk ke sekelompok tertentu dengan cara yang salah harus kembali ke masyarakat dengan cara yang benar. Kembali sehingga uang itu tetap di masyarakat ada. Begitu ya. Yamhaq wa yurbis shadaqat, dan mengembangkan sedekah, bukan sedekah, sedekah, bukan sedekah, sedekah jamak, bukan satu, sedekah. Allah Ta'ala mengembangkan bahwa orang-orang yang mau memberikan hartanya kepada masyarakat, gitu ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan, gitu ya, pada hartanya. Caranya gampang. Dalam saat Allah Ta'ala bisa memberi orang ini harta yang banyak. Kenapa? Karena orang ini setiap kali rezeki dia terima, dia infakkan, gitu ya. Setiap rezeki dia terima, dia infakkan, sehingga dia membantu perputaran roda ekonomi. Begitu. Bukan lalu dihentikan di tempat tertentu untuk kepentingan kelompok tertentu, gitu ya. Sehingga uang yang ada di masyarakat berkurang karena terus disedot oleh sekelompok orang. Ini dengan sedekah itu membuat pertukaran uang ini berjalan cepat. Kenapa? Karena banyak orang yang bekerja nantinya, begitu ya. Karena banyak orang yang bekerja, sehingga bagaimana? Banyak orang yang mendapat rezeki, gitu ya. Ada orang, ayo coba, kamu kerja saya bayar, kamu kerja saya bayar, kamu kerja saya bayar lah, gitu ya. Memproduksi dia. Tapi kalau sektor keuangan, ukuran kemakmuran itu bukan sektor keuangan, sektor real. Loh. Ukuran kemakmuran itu bukan sektor keuangan, sektor real. Namanya tidak real, realita kenyataan. Begitu ya. Ada spending, daya beli meningkat, produksi meningkat. Itu kemakmuran namanya. Bukan lalu jumlah uang di bank banyak tapi itu produksi menurun. Loh, tidak benar itu. Uangnya di bank banyak, tapi masyarakat tidak ada yang berbelanja. Berarti ada ketimpangan. Itu resesi namanya. Itu resesi namanya. Tapi kalau daya beli itu meningkat, artinya masyarakat ini makmur, mampu membeli ini, mampu membeli ini lah. Begitu ya. Jadi yang diukur di masyarakat itu bukan banyaknya uang, tetapi seberapa besar uang tadi berputar di masyarakat. Begitu ya. Oleh pelaku-pelaku sektor keuangan tadi dihentikan untuk dia sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Perputaran ini melambat. Perputaran melambat karena hanya yang menikmati orang-orang tertentu untuk dipegang uang tadi. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Allah Ta'ala tidak suka kafar, orang-orang yang tidak mau bersyukur.
Dan ada lanjutannya, asim. Ada kaitannya antara kafar dan asim. Kafar artinya orang itu tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harta yang secukupnya, enggak mau saya. Saya minta harta saya itu bertambah terus. Dengan cara apapun. Anda perlu produksi, tidak apa-apa. Pokoknya saya minjamkan uang harus kembali banyak. Dia tidak bersyukur dengan apa yang dia miliki. Ketagihan dia. Dia ketagihan. Karena dia ketagihan dengan uang tadi, berbuat dosa dia. Mengambil hartanya ini, mengambil hartanya ini. Kalau di zaman jahiliyah, kalau ada orang tidak bisa punya bayar uang hutangnya, bayar ribanya, ya sudah, kamu tidak bisa bayar. Berarti hutangmu saya tambah nilainya. Ini plafon daring namanya. Plafon daring. Dinaikkan plafonnya. Rumahnya ada plafonnya ya. Tambah lama tambah tinggi. Nah, kamu tidak bisa bayar 10 juta dan 1 juta, 11 juta. Saya naikkan, berarti kamu hutang 11 juta. Bunganya dinaikkan lagi. Tidak bisa bayar, saya anggap kamu hutang 15 juta. Tidak bisa bayar, saya anggap kamu hutang 20 juta. Nah, sampai pada akhirnya uang yang sedikit tadi, hutang yang sedikit, nilainya sama dengan rumah, hilang rumahnya. Ya. Sedikit tapi terus azafan mudha'afan, karena setiap kali dia tidak bisa bayar dinaikkan. Plafon namanya. Dinaikkan. Apa yang terjadi? Hilang rumahnya, hilang hartanya. Itulah yang terjadi. Bahkan mungkin anaknya diambil misalnya, itu ada anakmu saya ambil ya. Gitu, anakmu saya ambil. Seadanya diambil atau rumahnya bahkan hilang. Itu hasil dari riba. Gitu ya. Baik. Kita lanjutkan. Allah Ta'ala ingatkan kita pada ayat 278. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang beriman, tinggalkan riba. Gitu ya. Wahai orang beriman, ittaqullah. Takutlah pada Allah Ta'ala. Takutlah pada Allah Ta'ala. Dan tinggalkan riba in kuntum mu'minin. Kalau kalian beriman. Tahu enggak hasilnya dosanya riba? Aisaruha ayyankihar rajulu ummahu. Dosanya riba yang paling ringan itu sama dengan seseorang mengawini ibunya. Itu yang paling ringan. Di atasnya bagaimana? Begitu ya. Di atasnya bagaimana? Ada seorang melihat orang mabuk. Orang itu berkata, kalau ada dosa yang lebih besar dari mabuk, saya ceraikan istri saya. Lalu dia tanya pada Malik bin Anas. Lalu sebentar ya. Lalu setelah itu dia berkata, kamu sudah menceraikan istrimu. Karena di dalam Al-Quran saya temukan tidak ada dosa yang lebih besar daripada riba. Kalah, yang lainnya itu kalah. Yang paling ringan kawin dengan ibunya. Gitu ya. Yang paling ringan kawin dengan ibunya, itu dosa yang paling ringan. Dari begitu murkanya Allah Subhanahu wa taala terhadap pelaku riba, karena ini menciptakan bencana pada rezeki yang sudah Allah Ta'ala atur. Itu. Wa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian itu tidak mau mengerjakan, fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Kumandangkan peperangan dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Bayangkan, diperangi Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kenapa? Karena pelaku riba ini bukan sama dengan orang minum khamr katakan, pribadinya dia. Atau orang membunuh katakan, pribadinya dia, membunuh sekian orang. Tapi kalau riba tidak, menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan di masyarakat ini.
Masyarakat tidak lagi menjadi manusia karena riba. Nah, gitu ya. Orang harus mencari uang sekian banyak untuk membayar riba. Nah, gitu ya. Orang harus mencari uang sekian banyak untuk membayar riba. Gitu ya. Orang harus mencari uang dia. Gitu ya. Beli rumah misalnya. Beli rumah 1 miliar tidak apa-apa, 5 tahun. Nah, dia harus mencicil. Gitu ya. Mencicil supaya dapat bisa memenuhi membayar rumah itu dalam jangka waktu 5 tahun. Artinya dia 5 tahun mati-matian dia. Nah, setelah dapat kunci rumah ya mati dia. Nah, mati-matian kerja supaya dapat bisa beli rumah lah. Begitu ya loh. Ya tidak bisa dong. Begitu ya. Harus dia membayar, harus ada. Uangnya harus ada, harus diadakan. Nah, harus diadakan. Terpaksa dia mengurangi spending di pos-pos yang lainnya. Ya, tidak bisa dia beli ya, madu yang 2 juta ya tidak bisa, tidak beli madu, tidak beli ini, tidak beli ini, ya tambah selesai begitu ya, karena nilainya setelah 5 tahun bisa 2 kali lipat, nilainya besar, setelah 5 tahun ya semakin besar nilainya, itulah yang terjadi, begitu itu yang terjadi. Baik, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau kalian tobat, tidak hanya falau masalaf, tidak hanya soal dosanya yang lewat, tapi juga hartanya tinggalkan. Nah, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau tobat ya intinya dulu berapa? Tuh. La tadlimuna wa la tudlamun. Kalian tidak dizalimi, gitu ya. Kalian tidak menzalimi orang yang berhutang dan kalian tidak dizalimi. Kalian tidak menzolimi mereka karena kalian sudah menghentikan, dan kalian pun tidak dizolimi. Nah, gitu ya. Dan kalian mereka yang sudah membayar hutang tadi sudah sekian saja, selesai sudah. Nah, tidak perlu dilanjutkan membayarnya. La tudlamu, tidak dizolimi. Gitu ya. Dan kalian pun juga tidak menzolimi karena kalian tidak melanjutkan kezoliman kalian. Nah, selesai, saya tobat sekarang. Yang sudah ya sudah. Nah, ya sudah sekian. Nah, tidak perlu lagi dilanjutkan. Nah, jangan karena saya tobat saya mengembalikan semuanya, habis saya. Nah, habis. Nah, tidak, sudah saya stop, sudah sampai di sini, gitu ya. Saya kembali kepada inti yang saya miliki lah, gitu ya. Baik. Wa in kana dzu usrah fanadhiratun ilal maisar. Siapa yang kesulitan, fanadhiratun ilal maisar, ya di penundaan waktu sampai dia bisa bayar. Begitu ya. Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW sabda, man anzara mu'siran au wada'anhu adzallahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Siapa yang membebaskan hutang, nanti Allah taala akan menaungi dia di hari yang tidak ada naungan kecuali gitu ya, kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ada hadis lain yang maknanya ada seorang di hari kiamat nanti dia waktu dihisab tidak ada amal solehnya, habis. Itu masih ada. Yaitu dia berkata pada pegawainya, kalau kamu mendapati orang tidak bisa bayar, jangan ditagih. Allah telah mengatakan, saya lebih utama dari orang ini, tinggalkan, masukkan surga. Nah, begitu ya. Ini janji dari Allah Ta'ala lewat nabinya. Nah, gitu ya. Wa anta saddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Hendaknya kalian bersedekah, itu lebih baik kalau kalian menyadarinya. Untuk apa? Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Nah, hendaknya kalian takut, diulangi lagi Subhanahu wa taala. Takut hari di mana kalian dikembalikan kepada Subhanahu wa taala. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa la yuzlamun. Kemudian setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang mereka kerjakan dan tidak dikurangi. Begitu ya. Artinya kita Allah Ta'ala diminta untuk sadar, manusia, kita itu hidup tidak hanya untuk dunia saja, untuk akhirat. Dunia sebentar, sedikit, sebentar sedikit. Akhirat tidak terbatas jumlahnya, tidak terbatas waktunya. Utamakan yang tidak terbatas, jangan mengorbankan yang tidak terbatas hanya karena mencari dunia
yang terbatas kemampuan kita menikmatinya dan terbatas pula waktunya. Insyaallah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.